salah satu tonggak nama dusun atau nama suatu tempat. Contohnya seperti dusun Lembu atau desa Lembu. Nah, desa Lembu kan diceritakan dari sesepuh tadi, berasal dari kata-kata ini loh, dari keberadaan situs ini kan, ya enggak tadi. Nah, ini yang namanya lembu atau sapi, nah itu Arcanandi. Tahu Arcanandi? Arcanandi. Awalnya, kita tidak punya tujuan untuk mengeksplor bangunan ini. Tujuan awal kita adalah mengulang kembali belusukan ke Desa Lembu, Kecamatan Bancak. Yang dulu, atau 4 tahun yang lalu, kita pernah mengadakan literasi sejarah bersama siswa dan siswi SD 01 Lembu. Ketika itu, kita mengenalkan situs cagar budaya yang menjadi ikon atau menjadi toponimi desa tersebut. Ceritanya, mengulang belusukan dan mengingat memori kegiatan 4 tahun yang lalu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita mempunyai tujuan belusukan di Bancak. Nah, pas lewat di Telogo, kita menjumpai bangunan kolonial. Dan secara kebetulan tadi kita sudah minta izin sama yang punya beliau. Nanti kita bisa atau kita diperbolehkan untuk eksplor bangunan kolonial ini, dan nanti kita akan cari sumbernya. Sebenarnya dulu bangunan ini difungsikan untuk apa, tapi kalau melihat situasi dari samping kanan kiri seputaran sini, banyak sekali ditemukan kopi. Apakah dulu di sini rumah sinder atau rumah apa, yang jelas kita belum tahu. Tapi secara garis besarnya saya pribadi sudah diperbolehkan atau kita diperbolehkan untuk mengeksplor bangunan kolonial ini. Nah, kita nanti akan ambil semua keseluruhan, mulai dari sudut samping, kanan, kiri, belakang, bahkan dari depan. Nanti kita akan kasih ulasannya, oke? Sesampainya di Desa Telogo, perjalanan ini terhenti saat melintas di depan bangunan masa kolonial Belanda yang sangat megah. Dengan pelataran yang sangat luas, lengkap dengan pepohonan dengan ciri khas pokok keras yang menghiasi halaman rumah tersebut. Lengkap pula dengan pagar bumi yang mengelilingi halaman dan bangunan rumah, dengan jeruji berulir berbahan dari material baja cor, terangkai rapi dan sejajar. Lengkap pula ketika pagar gerbang memiliki 2 pintu yang terpasang di kanan kiri gapura. Keseluruhannya sudah menggambarkan rumah-rumah mewah pada masa itu. Dengan ciri khas halaman luas, bentuk bangunan yang diterapkan memiliki 2 perpaduan arsitekturnya, antara Jawa dan Eropa. Sangat terlihat oriental keindahan eksterior yang terpasang pada bagian luar bangunan rumah. Sangat istimewa, rumah ini memiliki 2 teras dengan sistem tumpang tindih. Teras yang utama, lebih rendah jika dibanding dengan teras yang kedua. Jadi, atap teras ini terbagi menjadi 2 bagian, atap teras utama dengan atap teras kedua. Tetap menjaga tradisi Jawanya, seperti rangkaian kuda-kuda pada bagian tepi atap teras dibuat berbentuk segitiga. Sama juga konstruksi kuda-kuda pada bagian tepi atap bangunan utama, juga mengikuti bentuk daripada teras utama dan kedua. Berupa ornamen lisplang yang memiliki ciri khas adat Jawa berupa pahatan belah ketupat. Berfungsi untuk menutupi bagian tepi atap bangunan. Jika kita telusuri dengan cara memutari bangunan rumah, ternyata komponen lisplang terpasang secara menyeluruh pada tiap sudut dan tepi bagian atapnya. Bukan pada tepi atap bangunan rumah saja, melainkan bangunan garasi mobil pun dibuat sedemikian rupa. Terkesan, rumah tersebut memperlihatkan kepatenan dari unsur Jawanya. Pada bagian atap teras utama, terdapat 2 pilar beton dengan hiasan lampu tempel, kalau istilah dalam bahasa Jawa adalah lampu tiplok.
Pada bagian teras kedua, terdapat pilar berjumlah 4 belah. Keempat pilar tersebut berbahan baku dari kayu, ditata secara berjajar dengan difungsikan sebagai penyangga atap bangunan teras. Setiap sudut pilar bagian atas, terdapat hiasan berbentuk bingkai, dengan pahatan sulur-sulur jenis tanaman. Pahatan sulur-sulur, dapat kita jumpai pada bangunan-bangunan masjid kuno, atau bangunan candi. Jadi, arsitek Belanda kala itu, menciptakan hiasan tersebut juga mengadopsi dari hiasan-hiasan yang sudah ada pada bangunan yang terdahulu. Hiasan itu memberikan suguhan tentang keunikan, keindahan di dalam kearifan lokal yang dimiliki oleh warga pribumi. Sehingga, keinginan dari sang arsitek tersebut mampu memberikan kesan tersendiri di dalam setiap pandangan. Menyediakan dan memanjakan pandangan yang akhirnya menimbulkan kekaguman tersendiri bagi penghuni atau tamu yang sengaja berkunjung ke rumah tersebut. Selain pilar yang terdapat pada bagian teras utama dan kedua, pilar-pilar lainnya juga dapat kita temukan pada bagian samping rumah sebelah kanan. Pilar tersebut berjumlah 4 tiang, yang bersanding dengan bangunan garasi mobil. Sedangkan samping rumah sebelah kiri, pilar dengan ukuran sama, yang menunjukkan ciri khas penyangga bangunan khas Eropa, hanya terdapat 2 batang saja. Untuk eksterior lainnya, kita disuguhkan dengan komponen kusen jendela lengkap dengan daun pintunya. Pintu jendela dengan 2 daun, kusen dengan pahatan hiasan cakra yang terbalut sulur-sulur berupa tanaman endemik khas Nusantara, lalu dibingkai hampir menyerupai pajangan berupa lukisan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan bangunan yang berada di depan, kali ini, kita tertarik dengan bangunan sumur yang berada di belakang rumah. Coba renungkan sejenak, lalu pandangi dan rasakan tentang aktivitas kehidupan kala itu. Imajinasi itu, pasti akan membawa kita atau menuntun kita, di mana kehidupan kala itu penuh dengan adab budaya Jawanya, yang juga dipakai oleh warga berkebangsaan Belanda. Seperti pada konsep awal, tentang pembangunan sumur pada zaman itu. Sudah semestinya, kita mengikuti aturan leluhur yang telah mendahului kita. Seyogyanya, bangunan sumur tetap berada di belakang rumah. Bangunan sumur orang-orang di zaman itu, selalu mengedepankan budayanya. Di mana, setiap bangunan sumur memiliki pagar pembatas yang mengelilingi sumur itu sendiri. Bangunan pagar pembatas memiliki ketebalan hampir 40 cm, tinggi 120 cm. Dan, posisi galian sumur berada di tengah-tengah pagar pembatas tersebut. Bangunan pagar pembatas, sebenarnya difungsikan untuk menahan gerusan tanah yang terkena abrasi air hujan. Bukan difungsikan sebagai aling-aling supaya tidak terlihat dari luar saat aktivitas di sumur berlangsung. Sesuai dengan ciri khasnya, galian sumur memiliki ukuran diameter yang tidak semestinya, yang tidak sama diameternya dengan galian sumur pada zaman sekarang. Lebih besar ukuran diameternya pada zaman kolonial. Kenapa demikian? Alasan sementara, supaya tampungan sumber mata air tersebut melimpah. Keren, keren. Aspalnya kok menterak-menterak. Kira nih.
Bahasan kita fokuskan pada bangunan yang berada di depan pojok kanan. Kita sempat terkecoh dengan bangunan ini. Ketika pengagum bangunan masa kolonial melihat ini, pasti akan menduga bangunan tersebut merupakan transit berkala, atau halte kereta api. Awalnya, melihat bangunan tersebut, saya pribadi menaruh kekaguman, dan mengutarakan, ternyata masih ada bangunan halte kereta api yang masih berdiri sempurna, terawat, bersih dengan beberapa eksterior dan interior yang apik. Bahkan, ketika melihat hiasan yang menempel pada dinding bagian belakang, seperti daftar-daftar jam perjalanan, harga tiket yang mengikuti standar kelasnya, juga tertera di papan informasi. Konstruksi bangunan yang sama dengan halte-halte perhentian, mirip sekali dengan bangunan halte kereta api yang berada di Kecamatan Jambu. Mulai dari desain konstruksi bangunannya, hingga kusen pintu utama dan kusen pintu jendelanya. Head Station der NIS. NIS itu Nederland Indische Spoorweg Telogo. Di Telogo. Kita lihat jadwalnya sih, Kak. Oh, ini. Oh, ini ada jadwal keberangkatan. Peraturan perjalanan spur mulai tanggal 2 November 1939, Semarang, Solo, Jogja. Nah, dari Semarang Tawang, Solo Balapan, terus Jogja, Lempuyang, Jogja Tugu. Harganya ini Harganya berapa? 0,45. Oh, satu jalan. Cuma buat sepur murah. Satu jalan 0,45. Iki cek gulden iki. Satu jalan buat lainnya tren. Satu jalan pulang pergi. Iki cek menggunakan mata uang gulden tahun sekian. Akan diadakan sepur murah penumpang kelas 4 dari Semarang ke Solo, Klaten dan Jogja dan kembali ini. Apa ini? Yaitu buat sepur yang tersebut di atas ini yang di cetak miring. Apik ya, ornamennya apik, keren nih. Jadul tak beli orang ketemu. Iki saknya. Dile foto sumur telepon iki saiki gak ono sing. Apik ketok ono senine omah-omah zaman biyen. Yang membuat kepercayaan itu semakin bertambah, ketika melihat angka tahun yang tertera pada dinding atap bagian sisi barat, bertuliskan angka tahun anno 1873, tercatat pula letak bangunan dari kontur tanah, dengan ketinggian tercatat angka 477 di atas permukaan air laut. Ada yang menarik lagi, selain mengeksplor bangunan-bangunan tersebut. Ternyata, keluarga yang memiliki bangunan ini, merupakan kerabat dari Keraton Jogja. Pantesan, ketika kita meminta izin untuk eksplor bangunan, beliau menerima permohonan kita dengan ramah, sopan dan hangat. Dan yang lebih meyakinkan lagi, ketika kita melihat alma mater atau simbol Keraton Jogja yang terpasang pada kuda-kuda teras utamanya.
Mungkin ada pertanyaan, kenapa miniatur halte pemberhentian kereta dibangun di depan rumah beliau? Usut punya usut, ternyata, Bapak sebagai kepala keluarga tersebut, adalah pensiunan dari pegawai PT Perkeretaapian Indonesia. Dan beliau memang pengagum bangunan-bangunan masa kolonial. Dari kecintaannya beliau tentang bangunan kolonial, beliau membangun halte kereta api untuk dijadikan lahan bisnisnya, berupa kafe. Nah, kafe di sini menyediakan berbagai macam minuman varian kopi, dari yang Arabica hingga kopi Robusta. Menyajikan berbagai menu makanan Nusantara juga tersaji di kafe ini. Kafe ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Apalagi, kalau pas malam minggu, pengunjung di sini sangat ramai pengunjung. Dari yang muda, sampai yang berusia tua. Menikmati suasana malam, dan merasakan serta meresapi kehidupan zaman kolonial, dengan memandangi bentuk-bentuk bangunan masa itu. Kalian, para pemuda, wajib mencobanya. Salam, satu jalur, Nusantara kita. Nuwun nggih Bu, pareng nggih Bu. Nggih, assalamualaikum. Nah, seharusnya itu seperti tadi, ketika ada bangunan kolonial yang memang benar-benar sudah hak milik pribadi, ketika kami cah nom-noman pengen sinau babakan bangunan kolonial, diterima dengan baik. Karena kita juga punya adab sebenarnya, kita itu punya adab ketika yang punya rumah kita datang, kita minta izin dengan baik, tanggapannya yang punya rumah itu baik, pasti doa dari kita itu yang lebih baik untuk tuan rumah. Karena di samping itu kita juga mendapatkan manfaat dari belajar tentang bangunan kolonial, belajar tentang konstruksi dari bangunan kolonial itu sendiri. Akhirnya kita tahu sejarah bangsa itu mulai teratur dan tertata rapi itu sejak kapan. Itu loh maksudku. Jadi bagi panjenengan-panjenengan yang punya rumah-rumah bangunan yang pernah memiliki sejarah, alangkah lebih baiknya ketika kita para pemuda minta izin masuk, harapannya sih diperbolehkan. Ini untuk saya pribadi, dan semoga bisa merambah ke semua teman-teman yang benar-benar cinta bangunan kolonial, supaya lebih tahu lagi tentang sejarah, perjalanan sejarah bangsa. Dan sebenarnya tadi saya mau mengutarakan kalimat ini di rumah, tapi kok kelihatannya yang punya rumah itu ternyata beliau masih keturunan dari Kasultanan Ngayogyakarta. Jadi misal nanti saya salah ucap, takutnya itu yo apa ya, mengurangi adab lah. Nah, makanya saya bicara di sini karena di sini pas secara kebetulan kita berada di komplek pemakaman, dan ini adalah Kerkhof karena di sini itu komplek bangunan kolonial di Desa Telogo itu sangat banyak sekali. Salah satunya tadi yang sudah kita eksplor. Mungkin kalau kita eksplor ke secara keseluruhan komplek perumahan, kalau saya menyebutnya perumahan masa-masa kolonial itu ada tadi. Untuk dari kita keluar rumah yang kita eksplor sampai ke makam sini itu terhitung sekitar ada 5, itu pun yang di pinggir jalan loh ya. Nah, ini Kerkhof itu tempat pemakaman orang-orang Belanda zaman dahulu. Kita ada di Desa Telogo. Kecamatannya Tuntang ya, Kak? Kecamatannya Tuntang. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Kita akan lanjut ke Bancak. Nah, di Bancak itu ada apa aja sebenarnya di sana? Banyak sekali tinggalan-tinggalan masa klasik sampai masa kolonial. Contohnya jejak rel kereta api. See you.
satu hal lagi, kita sering sobo makam atau kita sering blusukan ke makam itu sebenarnya kita tidak mau mencari benda pusaka atau penarikan benda pusaka. Itu buat saya pribadi, saya tidak tertarik akan hal itu. Kita sering sobo makam atau blusukan di makam karena di makam itu potensi untuk menemukan jejak sejarah itu banyak. Contohnya seperti sisa-sisa reruntuhan bangunan candi kebanyakan ditemukan di komplek pemakaman. Dan konsepnya seperti apa, yang jelas leluhur kita setelah Hindu Buddha memanfaatkan komplek bangunan atau bekas bangunan candi itu sebenarnya supaya untuk menjaga kelestarian candi, supaya tetap membawa kesan mistis, supaya tidak dirusak atau diambil artefaknya dan diperjualbelikan. Berarti wujud salah satu perlindungan, tapi dengan cara beliau kala itu.